guys, apa kabar? Di vlog kali ini aku skip dulu bahas tentang traveling di Rumania. Tapi hari ini aku mau share tentang cara menikah di Rumania sebagai WNI. Prosesnya ini bakalan panjang banget. Semoga bisa membantu buat yang lagi nyari-nyari info, buat yang lagi perjuangin biar bisa menikah sama jodohnya di sini. Oke, yang aku mau bahas di sini adalah cara menikah secara sipil ya di Rumania, di kantor catatan sipilnya. Dan yang hal pertama yang mesti kita bikin tentu saja visa ke Rumania. Nah, visa yang dibutuhkan buat datang ke sini dan menikah itu aku ngurusnya short stay visa atau visa tipe C. Syarat pertama buat bikin short stay visa ini adalah surat undangan dari Rumania itu sendiri. Berhubung yang syarat-syarat yang diminta dari imigrasinya buat bikin surat undangan itu adalah bukti kepemilikan alamat tempat tinggal. Jadi pas itu mama mertua saya yang pergi bikin, dan beliau datang ke kantor imigrasinya sendiri untuk bikin surat undangan ini. Paling dari kita itu cuma diminta pas foto aja. Setelah mengajukan surat tersebut ke kantor kepolisian imigrasi, terus kira-kira sebulan atau sebulan lebih dari tanggal pengajuan itu, si polisinya sampai datang ke rumah mama mertua saya buat inspeksi, buat make sure kalau ini alamat asli dan ini benar-benar tempat tinggal beliau. Dan mereka itu minta bukti hubungan saya dengan anaknya, karena di surat undangan itu tertulis untuk mengundang pacar anaknya datang ke sini, datang ke rumahnya ini untuk berkunjung gitu. Untung aja pas itu kita punya beberapa foto-foto lah yang udah dicetak siap jadi, ya udah diambil sama mereka. Dan habis itu keesokan harinya keluarlah surat undangan tersebut gitu. Nah, surat undangan ini yang dikirimkan ke Indonesia dan kita pakai buat mengajukan ke kedutaan. Oh ya, teman-teman juga pastiin banget di surat undangan tersebut itu di baliknya itu ada dua tanggal ya, tanggal pengajuan dan tanggal persetujuan. Tanggal persetujuan ini jadi titik ukur buat mengajukan visa. Pokoknya nggak boleh lebih dari sebulan dari tanggal persetujuan surat undangan tersebut. Make sure banget nih, soalnya aku kena problem di situ gara-gara petugasnya itu enggak menstempel, enggak mencantumkan tanggal persetujuannya. Jadi di surat undangan yang sampai di Indonesia itu cuma ada tanggal pengajuan. Of course, tanggal pengajuan itu pas itu mama mertua kalau nggak salah mengajukannya bulan September, dan disetujuinya itu tanggal bulan Oktober. Dan setelah itu dia kan mengirimkan surat undangannya. Nah, sampai di Indonesia itu sekitar bulan November. Ya, pas aku ke kedutaan buat ngajuin, ya udah expire. Karena di situ tanggal persetujuannya nggak ada. Jadi yang dilihat kedubes lah, ini tanggal pengajuannya September dan kamu datang ke sini November. Itu padahal bukan salah kita ya, itu salah kelalaian petugas tersebut nggak mencantumkan tanggal persetujuan. Petugas itu nggak mau tahu, pokoknya apa yang ada bukti di paper itu yang mau dipakai mereka. Dan pas itu udah kesel banget, udah telepon ke kantor kepolisian imigrasi di sini. Dan mereka bilang, itu kalau di online suruh aja ke dubesnya cek gitu, itu aktif kok, surat undangannya masih berlaku gitu. Tapi tetap aja pas aku datang lagi ke dubes, mereka nggak mau tahu. Jadi mama mertua bikin lagi. Jadi make sure ya guys, make sure kalau surat undangannya itu ada tanggal persetujuannya, dan jangan lebih dari sebulan untuk mengajukannya. Setelah surat undangan ada di tangan kamu, nah selanjutnya yang of course yang dibutuhkan adalah paspor Indonesia yang masih berlaku, terus tiket pulang pergi, terus asuransi travel. Terhubung aku berkunjung ke Rumanianya itu pakai duit sendiri, jadi aku sertain juga slip keterangan gaji dan surat keterangan kerja dari perusahaan biar gampang di approve.
Habis itu ya kayak semacam pas foto juga. Nah kalau yang detail-detail syarat-syaratnya ini ya takutnya berubah, kalian cek aja ya langsung saat apply visanya. Nah, sambil tunggu proses apply surat undangan atau apply visanya, kalian juga bisa sambil mengurus dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan buat menikah di Rumania. Nah, itu pertama kali itu adalah akte lahir. Akte lahir ini mesti disupralegalisasi. Jadi, pertama akte lahirnya itu bawa dulu ke Kementerian Hukum dan HAM dan minta legalisasi di situ. Nah, kalau detail-detailnya juga itu kalian di Google aja ya, karena kepanjangan kalau bakalan dibahas di sini. Setelah Kemenkumham, nanti kalian langsung datang ke Kemenlu. Itu juga buat dapat legalisasi akte lahir tersebut. Nah, setelah dari Kemenlu, barulah kita datang lagi ke Kedubes Rumania di Jakarta itu buat legalisasi yang tahap ketiga gitu, buat akte lahir. Nah, kalau kalian udah pernah bercerai, itu juga akte cerai harus disupralegalisasi sama kayak akte lahir sini. Terus dokumen lain yang dibutuhkan buat menikah di sana juga SKCK Polri, dan pas itu aku sih bikinnya tujuannya untuk menikah di Rumania. Bikin SKCK di Polri ini sekarang sudah gampang banget sih guys, tinggal Google lagi ya. Surat yang lain yang mesti kita urus selama di Indonesia itu adalah surat keterangan belum menikah. Nah, surat keterangan ini bisa diminta di Dukcapil masing-masing. Lalu surat selanjutnya yang menjadi syarat dari KBRI-nya di Rumania itu adalah surat izin orang tua. Jadi kita mesti bikin surat yang menyatakan bahwa orang tua setuju kalau kita menikah, tanda tangan di atas materai 6.000. Agak lucu sih ya, kan kita udah dewasa, tapi ya udahlah, karena prosesnya seperti itu jadi kita ikutin aja. Oh ya, juga jangan lupa bawa fotokopi kartu keluarga. Ini juga salah satu syarat yang dibutuhkan di KBRI-nya. Nah, kurang lebih itu adalah dokumen-dokumen yang perlu dilengkapin saat kita di Indonesianya. Setelah visanya jadi dan semua surat-surat dokumen yang di Indonesia sudah diurus, setelah sampai ke Rumania, masih ada tahap-tahapan dokumen yang harus diurus ya. Jadi surat akte lahir yang sudah disupralegalisasi di Kemenkumham, Kemenlu, sama Kedubes Rumania di Jakarta itu mesti dibawa lagi ke Kementerian Luar Negeri Rumanianya. Itu ada di Bukares, dan untuk final legalisasinya dari mereka. Setelah dilegalisasi, maka langkah selanjutnya kalian harus menerjemahkan akte lahir tersebut ke bahasa Rumania. Untungnya di KBRI mereka udah punya link. Dia ada penerjemah langsung dari bahasa Indonesia ke Rumania. Akte lahir yang udah diterjemahin dari bahasa Indonesia ke Rumania itu mesti dilegalisasi lagi ya sama notaris, sama kantor notaris di Rumanianya. Nah, selanjutnya abis itu kita datang ke Kedubes RI di Rumania buat bikin surat pengantar KBRI buat menikah di catatan sipil Rumania. Jadi yang kita kumpulin di KBRI itu adalah paspor Indonesia dengan visa short stay visit di Rumania itu, terus fotokopi kartu keluarga, SKCK dari Mabes Polri, surat keterangan belum menikah dari Dukcapil, terus surat izin orang tua, dan sampai sana juga kita bakalan disuruh bikin surat permohonan. Nah, surat permohonan ini bisa ditulis tangan aja langsung di kedubesnya. Setelah terbit surat pengantar dari KBRI tersebut, maka kita bisa ke kantor catatan sipil Rumania. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kantor catatan sipil biasalah seperti akte lahir asli calon suami istri. Lalu surat pengantar KBRI, terus paspor Indonesia kita dengan visa Rumania, lalu juga ada surat kesehatan. Nah, surat kesehatan jadi tiap keluarga di Rumania itu mereka punya dokter keluarga namanya, yang buat bertugas gini mengeluarkan surat-surat yang dibutuhkan buat keperluan administrasi atau keperluan mereka buat ke rumah sakit gitu-gitu.
Jadi kita tinggal datang ke family dokternya calon suami atau istri kalian di sana dan bikin surat keterangan. Itu gampang kok, cepet. Lalu yang terakhir adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan menikah ini kita mesti bikin di notaris. Di kantor notaris ini bakalan dibikin poin-poin seperti kayak kurang lebih berisi pernyataan bahwa benar saya single, bahwa benar udah eligible buat menikah, bahwa terus permohonan nama setelah menikah mau gimana. Kalian itu bisa ada 3 pilihan, mau pertahanin nama asli aja nggak usah diubah, atau mengubah nama belakang kalian jadi ikut nama belakang suami, atau bikin 2 nama belakang, jadi nama asli kalian sama nama belakang suami kalian bisa digabung begitu. Nah, setelah surat-surat tersebut udah dilengkapin, jadi kita tinggal datang ke kantor catatan sipilnya untuk apply buat menikah. Dari kantor catatan sipil ini juga ada aturan hanya bisa menikah 10 hari setelah pengajuan permohonan pernikahan tersebut. Saat acara pernikahan sipil itu juga kita masih didampingi oleh penerjemah tersumpah. Nah, tiba saatnya pas pernikahan catatan sipil di Rumania. Ini lumayan menarik ya guys. Buat aku pengalaman yang beda banget. Jadi kalau pernikahan sipil di sini ini bakalan dihadirin juga sama orang tua, sama saudara dan teman-teman, dan sama orang-orang yang kamu undang di acara kamu ini. Jadi pas itu kita semua datang sebelum jam yang ditentukan. Terus kita tunggu instruksi dari petugas tersebut kalau udah siap apa belum gitu. Semuanya nunggu di luar aula. Terus saat giliran kita, calon suami istri masuk, terus diikuti semua undangan yang hadir tersebut. Undangan-undangan tersebut bisa menyaksikan proses pernikahannya. Ya kurang lebih kayak kita ditanyain di gereja gitu. Apakah kamu atas nama ini bersedia menikah dengan menerima ini sebagai istri kamu yang sah menurut hukum catatan sipil Rumania, gitu-gitu deh, bla 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 bla. Nah, kalau bagian kitanya itu kita masih nunggu abis petugasnya ngomong, terus diterjemahin sama penerjemah tersumpahnya gitu. Setelah kalian sah di catatan sipil Rumania pernikahannya, nah ini mesti dilaporkan kembali ke KBRI Rumania yang ada di Bukares. Nanti sampai di sana paling diminta lagi akte nikah yang dikeluarkan dari catatan sipil, terus surat permohonan, bukti pencatatan perkawinan luar negeri. Itu lumayan cepet sih guys. Kalau nggak salah itu aku sehari jadi surat bukti pencatatan perkawinan luar negerinya. Nah, surat bukti ini yang nanti kalau kalian balik ke Indonesia yang diajukan ke Dukcapil untuk agar pernikahan kita ini tercatat resmi juga di Indonesia. Oke, aku harap sharing-sharing ini bisa membantu kalian mempersiapkan pernikahan sipil di Rumania, dan mesti sering-sering update ya di internet atau di kedutaan Rumanianya, kedutaan KBRI di Rumanianya. Siapa tahu ada proses-proses ya yang berubah gitu, atau syarat tambahan yang diminta gitu. Karena aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku di akhir tahun 2018. Jadi gitu ya guys. Semoga membantu melancarkan proses bikin dokumen pernikahan kalian. Oke, bye.